Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, yang kami hormati Ketua DKM Bapak Asmuni, para ketua RT dari 01 sampai dengan 08, kok sampai dengan 09. Kemudian juga yang kita hormati Ketua Panitia HUT RI ke-78 Bapak Insinyur Andi Purwanto, seluruh tamu undangan dan seluruh warga RW 016 yang berbahagia. Selamat datang dalam acara malam tasyakuran dan doa untuk para pahlawan bangsa, yang mana bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Kemansa MAG yang bertepatan dengan hari Rabu 16 Agustus 2023, 29 Muharram 1445 Hijriah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kita oleh Allah Subhanahu. Di samping masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dan seluruh warga RW 016 yang berbahagia, kami selaku MC pada malam hari ini ingin memandu dan membacakan 7 dan 03 ya. Mana tepuk tangannya dulu Pak ya? Boleh kasih tepuk tangan ya. Luar biasa, dari lagu yang islami nasid sampai lagu nasionalis juga ada. Ya mungkin kalau bapak-bapak minta request lagu dangdut mungkin bisa kali ya. Ya, oh bisa Bu ya. Ala kulli hal kami ucapkan terima kasih ya, luar biasa semangatnya ibu-ibu semuanya. Oh nyanyi dalam kolam katanya, ikan dalam kolam Bu, bisa Bu? Bisa ya. Jadi bapak-bapak nanti setelah ramah tamah jangan pulang dulu. Ibu-ibu mau nyanyi lagu dalam kolam, ikan dalam kolam. Wani Piro ya, itu urusan bapak-bapak lah ya.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Asmuni selaku Ketua DKM, yang terhormat Bapak Darwis Yunarta selaku Ketua RW 016, ulama, para asatid, selamat datang kepada Bapak lalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Yang kami hormati tentunya para ibu-ibu, Majelis Taklim, yang di sana, Ketua Panitia HUT RI Bapak Andi dan tim panitia dan bapak-bapak yang lain, ibu-ibu, ibu MT, ibu-ibu Hadroh, Ketimpring yang ada di sebelah saya, dan semoga kita selalu bahagia karena sejahtera, sehat atas berkat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika salam itu diucapkan, gemaknya mungkin terdengar hanya wilayah lapangan, tapi hakikatnya tembus 7 lapis langit bumi sampai ke dalam arasnya Allah, sampailah ucapan salam itu ke hadapan Allah, Rabb Tuhan alam semesta. Maka Allah akan bertanya kepada malaikat, engkau menyampaikan bagaimana kalimat salam ini, memangnya apa yang diinginkan oleh mereka yang mengucapkan dan mereka yang mendengarkan. Ya Allah, mereka mengharapkan. Rasul Muhammad SAW mengajarkan kepada kita setiap sesuatu yang baik, apalagi kaitan dengan doa yang utama yang memang kita butuhkan, secara umum kita perlukan, maka sunnahnya sampai dengan 3 kali. Salamnya baru 2 kali ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumlah yang sekian banyak dari waktu salam pertama, kedua, ketiga itu menentukan ijabahnya doa kita. Makanya sekarang Bapak Ibu sekalian, sambil saya coba berceramah, insya Allah nggak lama saya ceramah. Maaf Pak Darwis, 2 jam setengah. Baik, kita pada memberikan amanah ini. Maaf Ibu, ini Ibu atau remaja putri? Saya ngeliat ini kayak remaja putri. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama. Jadi kalau ada orang yang sombong, angkuh, tak mau bermasyarakat, menyatakan paling hebat, apa, di mana hebatnya? Mohon maaf, tahun yang lalu ada nggak pernyataan ini? Ya, ada nggak? Masih kok? Masih. Kemungkinan kita mengadakan peringatan seperti ini pada tahun 2018, 2019. Ada nggak 2019, 2018?
Ada. Nah saya tanya sekarang, yang 2018-2019 waktu kita bareng-bareng, sekarang ada yang sudah meninggal belum? Banyak. Ini juga calon sebentar lagi nih. Ya saudara, benar kulungan wasat gimana wa'ah sunnah. Gitu cerita. Nah ini kita bicara 17-an, tapi ini kan masjid, masjid. Saya melihat ini kelihatannya menghormati, menghargai. Karena mayoritas, maka saya bilang kita tidak bicara minoritas, mayoritas, tapi secara umum sekarang yang hadir di sini adalah Muslim. Maka pendekatan Muslim dengan tidak melepaskan pakai bahasa yang bisa kita cerna secara nasional. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi ketika kita duduk seperti ini, mari kita sama-sama ingat ini doa kita panjatkan dalam hati, berkelebat dalam pikiran, tersirat, itu dijabah, apalagi dengan kata-kata. Silakan Bapak Ibu, khusus bagi mereka yang masih lajang menjawab. Ya, artinya kita meminta yang terbaik dalam kehidupan ini, insya Allah dikasihkan. Ya, mudah-mudahan insya Allah bagi mereka yang masih sendiri, Allah berikan jodoh yang baik tentunya. Ya, ini nenek-nenek yang amin bingung. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi untuk apa kita duduk bersama seperti ini? Dalam rangka bersyukur nikmat kemerdekaan. Merdeka apa? Merdeka tanah air kita, betul 78 tahun yang lalu kita nyatakan kemerdekaan kita. Tapi ketika berbicara 90 tahun yang lalu, kita masih dalam keadaan terjajah. Betul ya? Ketika terjajah, kebayang gak sama Bapak Ibu sekalian? Sekarang saja seperti ini, kita kadang-kala masih bingung kerepotan ketika kita harus memenuhi nafkah kehidupan. Ketika itu bukan bicara nafkah kehidupan, untuk mempertahankan nyawa kita, mempertahankan keluarga kita, untuk hidup bukan bicara makan. Untuk hidup masih bertanya, akankah esok kita, masih selamat dari penjajahan? Secara fisik ini kita bicara. Bagaimana mereka mati untuk kerja tanam paksa, betapa perihnya mereka yang mengalami, kemudian mereka bisa hengkang dari sana, mereka bergabung dengan pasukan untuk siap menggempur penjajah, baik dari zaman Belanda maupun zaman penjajahan Jepang. Bagaimana caranya untuk merdeka? Kenapa? Pedih ketika kita dihinakan menjadi orang yang terjajah. Kita belum mengalami. Pantas kalau tadi Ketua RW 016 ini, bagaimana mata ditusuk sehingga tak mampu lagi melihat dengan dibutakan. Bagaimana telinga tak dapat lagi bisa mendengarkan. Bagaimana cucuran bukan cucuran yang bau tapi darah yang keluar. Betapa isi. Buktinya di tempat ini terwujud ada acara kegiatan seperti ini dalam rangka syukur nikmat kita memiliki negeri tercinta Indonesia yang bebas dari penjajahan. Ya, bicara penjajahan makna konkret bagaimana tanah air yang jengkal wilayah kita. Ya, baik geografi, demografinya, ya bicara penataan pemerintahannya dan lain sebagainya. Ya, orang menyatakan 17 Agustus 1940 di mana kita declare, kita nyatakan bukan sekedar hanya wilayah Indonesia tapi ke dunia semuanya bahwa Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Indonesia merdeka. Jadi ceramah mah enak gitu, agak capek dikit suruh aja jamaah. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bagaimana? Nah inilah rangkaian untuk kita bisa bersyukur, kita melihat bagaimana ya Allah jika kita mungkin ada di sana hidup sampai dengan sekarang, umur kita mungkin sekarang sudah menembus umur di atas 95 tahun, betul nggak kira-kira? Ya, mungkin kaki kita sudah cacat satu, mungkin dua-duanya sudah tidak ada, mungkin dua tangan tidak ada. Kita hanya bisa bercerita, aku dulu ketika kalian belum terlahirkan, nih Eyang, kan makanya Eyang sih dipanggilnya mungkin ya, gitu cerita mungkin, ya. Ini yang nggak lihat satu matanya apa? Kena pecahan mortir. Nah, mungkin bisa begitu ya, betul. Ini yang tidak bisa berjalan sekarang duduk di kursi melihat kalian, Buya Armin yang alami. Banyak lagi yang bercerita bagaimana mereka-mereka yang secara fisiknya cacat, ketika dibuka perutnya separuh sudah tidak ada.
ketika dibuka belakangnya bolong sebagiannya. Bayangkan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba untuk melihat ke sana, berempati kepada mereka semua, malu rasanya ketika mengkhianati bangsa ini, betul nggak kira-kira? Iya. Yang paling baik adalah kecil yang kita perbuat, tapi besar manfaat buat umat, buat masyarakat, buat bangsa dan negara ini. Jangan menyatakan tukang jahit itu tidak berjasa, berjasa. Untuk ibu-ibu majelis taklim yang mau ada pengajian ini, mau ada ceramah ini, pakai seragam, itu tukang jahit, betul nggak kira-kira? Maaf ibu-ibu, ini seragam bukan? Ibu pakai seragam ya, berjasa. Kecil, tak ada orangnya, tak kita tahu. Mungkin ya, mungkin ibu-ibu tahu, tapi kita semua tidak tahu. Tapi dia setiap kita menatap dari majelis taklimannya, majelis taklim betul ya, ada berbuat. Betul, dia menyatakan bahwa ini nafkahku, iya. Keterampilanmu yang ada, engkau telah memberikan warna. Itu di belakang ada yang warna itu coklat ya, atau merah ati, merah bata. Merah bata, kenapa ada di bata? Merah bata, ini hitam, ini merah. Baik Bapak Ibu jamaah. Jadi ketika kita berbicara tentang kemerdekaan masa lalu untuk merebut kemerdekaan, jadilah kita merdeka, kita masih berbicara kepada yang sifatnya konvensional. Kita berbicara bahwa ada pertempuran, yang kita rebut adalah, maaf, tiap jengkal tanah wilayah beda ras, tapi mereka masuk dalam jamrut khatulistiwa yang sekarang dikatakan dengan Indonesia. Kita dapatkan, kita miliki sekarang. Ya, kalau tadi Pak Darwis bicara, ayo dong. Kan tidak mungkin kita bisa merdeka hanya satu orang yang berbuat. Kita merdeka dari banyak orang yang telah berbuat, betul ya? Mereka yang begitu banyak berbuat, maaf, mereka lepaskan dari suku apa, agama apa, mereka lepaskan itu. Yang ada cuma satu, ini tanah air kita dilahirkan di sini, Sabang sampai dengan Merauke ketika itu, Sabang sampai dengan Papua, ini adalah kita semua. Yuk kita sama-sama, hei kata orang Ambon, yang Ambon berbicara, hei yang Jawa, yang Jawa Salebes, yang Sumatera, bergabung seluruhnya. Oke, Anda ini remaja dari Ambon, remaja dari Sumatera, Salebes, demikian juga dari Jawa, kita bersatu. Yuk ini pulau, ketika bersama, hayu sama-sama. Artinya ketika bicara Indonesia merdeka, pas kalau sekiranya dasar negara, ideologi bangsa adalah Pancasila. Karena ketuhanan yang Maha Esa, orang yang ada di Indonesia harus orang yang beragama. Maka Bapak Ibu sekalian, pertahankan, jaga Indonesia di alam kemerdekaan ini dengan apa? Yuk kita benar-benar melaksanakan apa yang menjadikan kewajiban agama sesuai dengan keyakinan apa agama yang dianut, yang dibenarkan sesuai undang-undang di Indonesia ini, gitu ya. Nah ini yang akhirnya kita mudah terjajah dari sisi ya, lewat sekali. Dulu anak begitu, orang tua dulu nggak pernah, gimana bro, ya mana bro, bro, orang tua kayak ibunya ngomong, nanti kamu gini, ya lagi sibuk, jauh, kita sopan pada orang, pantas kalau orang tidak berhak, betul. Ini sesungguhnya penjajahan yang harus kita kembalikan, luruskan. Kenapa penjajahan atas jiwa-jiwa masyarakat kita? Kalau dulu secara fisik dijajah, jiwanya lurus, bersemangat, maka merdeka. Sekarang secara fisik merdeka, tapi jiwa terjajah. Ya, pindahin handphone yang nomor telepon yang lain susah. Jadi, nah sekarang kita berbicara, konon kabarnya kita bersyukur. Nah, kebersyukuran kita di sini itu dalam bentuk apa nih kekurangan sekarang di era kemerdekaan justru kita membawa diri ke terjajahan. Karamahnya para wali, solehnya orang-orang salafus soleh, takwanya orang-orang yang mustahil menang. Betul gak? Berapa itu semuanya? Totalnya ada 1.000 orang. Baik, pelurunya rentetkan semua, hitung semuanya, ambil 3 kali 4 saja, pasang, semuanya semukan, kerak, soal maju sini, habis. Satu pun gak ada yang bisa.
tidak bisa lewat, saya kasih batas saja. Betul nggak kira? Tapi kok kita bisa berenang? Ada zikirnya para wali. La ilaha illallah, la ilaha. Tidak mendekat kepada aku tak ingin memerdekakan Indonesia. Tapi karena aku melihat engkau serta sebagian daripada sepertimu pegang juga angkat senjata, walaupun kamu runcing, aku nyatakan kemerdekaan untuk mereka semuanya. Aku pilih orangnya siapa? Soekarno, Hatta untuk membacakannya. Betul nggak kira-kira? Bukan Panana yang dipilih. Ya, betul nggak kira-kira? Ya setahun ya. Ya dulu gitu maksud saya. Tapi sekarang dulu saya sudah pernah ceramah bagi di masjid. Nggak ada penceramah naik di masjid. Ada penceramah tetap naik ke masjid juga. Ya, kenapa di atas kan masjidnya? Ya. Beliau menyatakan setelah menang pulang itu semua para sahabat bereporia, hebat gitu. Datang si Anu, kamu kenal kan sih? Itu kan teman-teman mereka dulu di sana di Makkah itu. Perang Badar itu kan ketika Rasulullah baru tiba tahun kedua Hijriah, perang Badar itu terjadi dengan orang-orang Makkah sana. Kental, yang berhadapan langsung. Dulu ketika di sana punya kesombongan, sedang menuju kita berjalan kepada jihad yang besar. Ya Rasul, apakah ada musuh di depan? Ya, kata baginda Nabi. Apa? Siapa musuh kita? Jihadun nafs, jihad memerangi hawa nafsu. Kita ini sekarang sedang memerangi hawa nafsu. Beda nih, membangun semen batu pasir dengan nafsu beda, gitu ya. Ya, harus hati-hati. Ya. Membangun semen batu pasir sesuai dengan takaran kelihatan saja. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina rasulina ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu lakal syukur kama yanbaghi li jalali wa jamil hajat wa tudahhiruna biha min jami'i syi'at wa tarfa'una biha ilaka ala derajat wa tuballighuna biha usul wayat min jamil khairat fil hayati wa qiyamah. Allahumma taqabbal